Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan sedikit sharing terkait dengan sebuah digitalisasi, yaitu perlindungan data pribadi atau PDP dalam digitalisasi public health dalam mata kuliah program studi Magister Kesehatan Masyarakat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Moga Talita Reres Beta. Saya merupakan angkatan tahun 2026 Fakultas Ilmu Kesehatan Magister Kesehatan Masyarakat. Baik, di sini saya sudah membuat sebuah proposal dan makalahnya juga, dan PowerPoint-nya juga yang akan saya presentasikan kepada teman-teman agar teman-teman aware terkait dengan perlindungan data. Di sini saya membuat PowerPoint menggunakan Gamma karena template-nya itu sudah tertata dengan baik. Untuk masalah yang terjadi karena perkembangan digital public health itu mengubah cara intervensi kesehatan dilakukan. Aplikasi kesehatan itu memungkinkan kita melakukan pemantauan secara real time berbasis data. Namun, hal ini juga meningkatkan risiko terkait privasi dan keamanan data. Nah, risiko kebocoran data juga. Dalam konteks ini, data kesehatan itu termasuk kategori sensitif. Bukan sensitif lagi, tapi sangat sensitif. Sehingga itu membutuhkan perlindungan dan keamanan yang sangat khusus dan tingkat tinggi. For your information, jadi karena saya bekerja di dalam corporate telekomunikasi, untuk perlindungan data di dalam perusahaan itu sebenarnya sangat tingkat tinggi juga. Nah, diharapkan juga untuk hal ini dapat terlaksana dengan baik di dalam public health juga, karena risiko data yang akan bocor itu lebih tinggi dibandingkan risiko data kesehatan itu sangat berisiko, sama berisikonya dengan data perusahaan yang bocor gitu. Lanjut. Konsep perlindungan data pribadi. Konsep PDP tersebut adalah upaya melindungi data individu dari penyalahgunaan. Karena undang-undangnya sudah ada, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, data pribadi mencakup data demografis atau data identitas dan data spesifik seperti data kesehatan. Nah, PDP ini bertujuan itu untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Nah, PDP dalam digital public health itu menjadi data dasar analisis dan intervensi. Jika tidak ada data, maka tidak bisa dilakukan analisis dan intervensi apa yang mau dilakukan. Nah, untuk kita mendapatkan data itu, kita harus menjaga sebuah rahasia dari data tersebut. Jadi, kita melakukan strategi negosiasi dengan responden gitu. Nah, kita juga harus dalam pengelolaan data ini harus memperhatikan etika dan keamanan karena melibatkan informasi sensitif seperti kondisi kesehatan, perilaku, dan gaya hidup. Untuk studi kasus saya dalam PDP ini, yaitu saya membuat aplikasi yang bernama ToyibTrack. Nah, aplikasi ToyibTrack ini dia mengumpulkan data seperti data nama, umur, tanggal lahir, berat badan, tinggi badan, pola makan, status emotional eating, dan status gizi. Data ini tergolong data yang sangat sensitif karena berkaitan dengan kondisi kesehatan dan psikologis individu. Oleh karena itu, implementasi PDP ini sangat penting dalam sistem aplikasi ini. Untuk jenis data dalam penelitian saya ini, dalam case ini, data yang dikumpulkan itu data demografis, yaitu nama, umur, tanggal lahir, agama tentunya, dan yang berkaitan dengan individu, data antropometri, berat badan, tinggi badan, status gizi, data perilaku makan, data food dietary, dan data psikologis.
Semua data ini harus dikelola dengan prinsip minimalisasi dan keamanan. Maksudnya prinsip minimalisasi yaitu yang benar-benar diperlukan aja yang akan ditanya. Nah, prinsip perlindungan data yaitu meliputi informed consent, minimalisasi data dan keamanan, kerahasiaan, dan transparansi. Responden atau pengguna harus menyetujui sebelum data itu dikumpulkan, dan mereka memiliki hak atas data mereka sendiri. Nah, implikasi etis dalam penelitian. PDP bukan hanya kewajiban hukum, tapi juga tanggung jawab yang etis. Dan saya sebagai pendiri atau peneliti harus memastikan bahwa data tersebut digunakan secara bertanggung jawab dan tidak merugikan responden. Nah, untuk yang type track tadi, saya memonitoring pola makan, emotional eating, dan status gizi. Nah, data yang dikumpulkan ya umur, antropometri, aktivitas, dan lain-lain yang sebelumnya saya katakan, food dietary, mood, emotional eating, IMT, status gizi, rekomendasi, output sebagai outputnya. Nah, seluruh data ini saya kategorikan sebagai data sensitif. Hubungan PDP dengan riset saya, yaitu data digunakan untuk analisis, pure analisis dan pengambilan keputusan. Saya bertanggung jawab menjaga privasi responden, saya meningkatkan kepercayaan partisipan, dan saya menjaga validitas dan kualitas data penelitian. Untuk risk kebocoran data, yang pertama, akses tidak sah atau unauthorized access, human error, kesalahan dari saya sendiri atau kesalahan dari responden sendiri karena tidak ada memberikan negosiasi yang benar gitu. System failure atau bug, cyber attack atau serangan cyber, dan data sensitif berpotensi disalahgunakan. Untuk dampak kebocoran data, nah yang pertama pelanggaran privasi individu ya tentunya akan dikenakan pasal stigma sosial terkait dengan kondisi kesehatan. Ini yang paling penting karena sangat mencoreng nama baik dalam kesehatan. Penurunan kepercayaan pengguna, penurunan validitas penelitian, dan dampak hukum dan reputasi institusi. Strategi mitigasi di sini enkripsi data atau verifikasi 2 langkah, access control, anonymization data, secure system design, dan monitoring audit sistem berkala. Untuk kesimpulannya di sini saya berikan yaitu tanpa PDP risiko lebih besar daripada manfaat. Nah, selanjutnya kesimpulan selanjutnya yaitu PDP merupakan aspek yang sangat krusial dalam digital public health. Implementasi harus diterapkan sejak desain hingga implementasi aplikasi. Dan dengan nilai utama melindungi data berarti melindungi individu. Nah, ini merupakan poster yang saya desain untuk antisipasi dari kebocoran data, perlindungan data pribadi atau PDP dengan prinsip aman, etis, dan bertanggung jawab. Serta saya memberikan lambang type track sebagai lambang dari yang saya punya, sehat dan toib. Saya berikan juga sebuah slogan melindungi data pribadi adalah menjaga amanah dan hak setiap individu. Di sini saya jelaskan serinci dan sesingkat jelas mungkin apa itu PDP, mengapa PDP penting, resikonya apa jika PDP tidak dilaksanakan dengan baik. Nah, dengan saya memberikan prinsip di sini, saya dapat memberikan penjabaran pemahaman terkait dengan orang yang akan membuat sebuah aplikasi digital kesehatan. Saya juga tidak lupa memberikan dasar hukum atau undang-undang yang tercantum di sini, biar teman-teman itu pada aware karena undang-undangnya sudah dibentuk. Jika disalahgunakan, maka itu akan bisa dilaporkan ke pihak berwajib.
Dan terakhir saya memberikan slogan juga, data kesehatan bukan sekedar angka, tetapi bagian dari privasi yang harus dijaga. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.